Anak-anak, Melisa mengingatkan ya, dalam kita mengikuti Zoom, ini di-record, jadi tolong pada saat anak-anak berbicara, perhatikan cara berbicaranya ya. Miss. Terima kasih Joel. Kita akan bahas ya anak-anak. Siap ya? Pertama, kita kenal dulu surat dinas itu apa. Surat dinas adalah surat apa? Tolong dibaca, Kenzo. Sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Ya, untuk keperluan dinas. Jadi, kata kuncinya, surat dinas ini dari sebuah instansi ke instansi lain. Dari lembaga satu ke lembaga yang lainnya. Contohnya, perusahaan Indofood, misalnya ya, memberi surat untuk mengajak kerjasama ke PT Garuda Food, misalnya. Seperti itu. Paham ya? Atau dari sekolah SMP Mawar Saron mau mengajak ada ini pelaksanaan lomba ke SMP Global Surya misalnya, mau diadakan lomba kompetisi atau apa bentuknya misalnya ya. Nah, ini dia tugasnya tadi, apa saja unsur-unsur surat dinas. Yuk sama-sama kita cek ya. Yang pertama, kepala surat. Coba kepala suratnya tadi yang mana, Nak? Dari halaman 175. Kepala suratnya yang mana? Buku cetak yang dilihat, Nak, kepala surat yang mana? Belum tahu? Oke, perhatikan. Kepala suratnya adalah Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Tunas Harapan, Jalan Mawar 10, Bandung. Itu adalah kepala surat atau KOP. Ya, istilah lainnya KOP surat. Biasanya di sampingnya itu ada logo sekolah atau logo organisasi. Ya, paham ya? Kemudian nomor surat yang mana? Siapa mau jawab? Nomor surat 41 garis miring OSIS SMP TH garis miring. TH itu singkatan dari Tunas Harapan ya. Garis miring. Romawi berapa itu? 8. Artinya itu adalah bulan 8. Karena dibuatnya bulan 8, lihat tuh Agustus, ya kan? 2016. Jadi nomor surat ini ada berupa kode-kode, biasanya itu bulan pembuatan surat dan tahun pembuatan surat, juga ada inisial dari lembaga yang membuat surat. Tadi kan inisialnya TH ya, Tunas Harapan. Paham ya? Lanjut, tanggal surat. Tanggal suratnya yang mana? 3 Agustus 2016. Yang mana, Nak? 3 Agustus 2016. Agustus 2016. Lampiran. Ada lampiran di sini? Tidak ada. Biasanya kalau ada lampiran di sini ada tulisan lampiran. Artinya ada berapa lembar lagi kah yang mengikuti surat ini? Kan organisasi ini membuat surat ini 1 lembar, ya, 1 lembar. Kemudian nanti siapa tahu ada lagi lembaran berikutnya berupa brosur atau apa. Jadi nanti dibuat lampirannya ada berapa halaman. Berarti lampiran sama dengan 1. Itu kalau hanya 1 lembar yang melengkapi surat yang diberikan. Misalnya ada tambahan brosur, begitu ya. Paham tidak? Kalau misalnya surat lamaran pekerjaan, lampirannya ada berapa? Misalnya
selain Miss Lucy membuat surat lamaran, Miss Lucy juga memberikan biodata, namanya itu kurikulum vitae ya, kurikulum vitae ya, itu biasanya 1 lembar. Kemudian nanti ada fotokopi ijazah 1 lembar. Kemudian ada nanti fotokopi KTP 1 lembar. Jadi dihitung ada berapa tambahan selain dari surat lamaran. Kalau misalnya 3 lembar berarti lampiran sama dengan 3. Paham? Lanjut ke hal. Nah, ini hal tentang apa? Ini isi suratnya tentang permohonan penggunaan ruang. Ya. Alamat surat, yang mana alamatnya, nah? Yang mana? Jalan nomor 10 Bandung. Ayo, biar tidak bingung, yang mana ayo? Jalan Mawar Bandung. Paham? Paham ya? Kemudian salam pembuka yang mana? Tolong sambil dicoret-coret buku cetaknya pakai pensil supaya tahu bagian-bagiannya. Oke, biar cepat ya nak ya. Dengan format itu adalah salam pembuka. Paragraf pembuka mulai dari dalam rangka sampai baca puisi, ya. Kemudian paragraf isi mulai dari kegiatan ini akan dilaksanakan bla 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 sampai tunas harapan. Hari, pukul, tempat itu isinya ya nak. Kemudian paragraf penutup itu yang ini, hubungan dengan hal tersebut sampai terima kasih. Paham ya? Salam penutup yang mana? Hormat kami. Lalu pengirim surat siapa? Fadli dan Ratna Hastuti. Yang membuat surat biasanya sekretaris. Jadi penulis surat adalah Ratna Hastuti. Paham? Coba. Siapa yang benar semua tadi? Ada yang kurang lengkap dari yang kamu tulis di buku latihan tadi misalnya? Ya kan? Buku tulis latihan apa? Buku catatan tadi mintanya. Kalian mengerjakan unsur-unsur tadi di buku latihan apa? Latihan. Iya, di buku latihan tadi Miss minta. Ini di buku latihan. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, syarat-syarat penulisan surat dinas itu yang pertama harus menggunakan format yang benar seperti tadi ya. Cara penulisannya, ya, kop surat itu di atas, kemudian nomor surat itu pakai garis miring, itu tidak asal-asal, ya. Kemudian salam sendiri di atas, dipisah dengan pembuka surat. Kemudian penulisan hari dan tanggal itu berjejer ke bawah, dirinci ke bawah, seperti itu yang dimaksud dengan format sesuai dengan surat resmi. Lalu syarat kedua, ditulis dengan tugas ataupun info yang jelas. Jadi tidak panjang-panjang surat dinas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian syarat ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Bukan, gua mau ngajak lo lomba waduh, itu bukan surat dinas, ya. Menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan WEBI. WEBI ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau kamu SD dulu pernah dengar EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini nama lainnya, nama barunya ya. Nama barunya adalah WEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di situ adalah undang-undangnya bahasa Indonesia, lengkap sekali cara menulis yang benar. Nah, lalu mampu menggambarkan citra yang baik dari perusahaan. Jadi, perusahaan itu menunjukkan citra yang baik melalui surat. Jadi bahasanya sopan, ya, tidak menggunakan bahasa bertele-tele, itu menunjukkan citra yang baik dari sebuah perusahaan. Paham ya? Lanjut. Ini contoh surat dinas. Tidak usah dibaca dengan memaksa penglihatan kita ya, kamu hanya lihat strukturnya saja. Perhatikan, kop surat itu paling atas. Kalau surat paling atas, alamat surat di sebelah kanan seperti ini. Nomor surat, lampiran, sebelah sini. Ya, rata kiri. Kemudian di sini tempat penulis surat dan jabatan serta tanda tangannya di sebelah sini.
Bisa diperhatikan? Ya? Lanjut. Nah, mari kita mencongak. Kalau mencongak ya, kita mengerjakan bersama-sama. Halaman 174. Yuk, lihat aktivitas 1 halaman 174. Miss mau mengacak saja. Tidak usah dari nomor 1 sampai nomor 8, soalnya tadi sudah kita lakukan. Miss mau mengulang kembali. Miss minta Loren jawab nomor 3. Apa tujuan pengiriman surat sesuai isi surat tersebut? Ya, surat yang tadi dibuat sama Rianti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kangen. Ya, menyampaikan rasa rindu. Boleh ya. Kemudian Miss minta, ini biar apa ya, kuis seperti ini biar kalian itu tetap stay tune, tetap fokus pada pembelajaran. Miss mau Gracia. Gracia nomor 1. Siapakah pengirim dan alamat surat yang dituju? Pengirimnya Rianti, alamat surat yang dituju Jalan Diponegoro 112, Jakarta Pusat. Mantap. Ya, lanjut sekarang. Nomor 8, Miss mau Joel. Berisi informasi apakah yang tertuang pada bagian penutup? Informasi tentang sekolah Adiwiyata. Yang paragraf terakhir, nah, coba paragraf terakhir itu rencananya ayahku akan mengajak kami sekeluarga pergi ke Jakarta liburan besok. Kebetulan keluarga kami ada urusan di sana. Bagaimana kalau kita ketemuan di Jakarta? Berarti isinya tentang Mengajak ajakan untuk bertemu. Iya, sip. Bentar, ya. Lihat. Ini nih, kata kunci di depan, kata mutiara. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Ingat ya, I will kita yang terakhir, I will kita saat ini yang terakhir itu adalah membuka diri untuk terus belajar. Jadi, kalau misalnya ada latihan, ayo dong buka diri terus untuk belajar. Jangan langsung mengatakan sulit, tidak bisa, tidak begitu ya. Tapi, ayo terus berusaha. Bisa ya? Oke? Latihan. Buku cetak halaman 175. Nah, ini dia tugas kalian hari ini. Coba lihat aktivitas 2. Aktivitas 2 sudah dilihat. Itu ada garis 5 garis, artinya ada 5 yang perlu kalian isi nanti. Kerjakan di buku latihan, yaitu membuat pertanyaan terkait surat dinas yang tadi tentang permohonan penggunaan ruang. Masih ingat ya tadi yang sudah kita bahas? Halaman 175 kan ada surat dinas. Nah, kamu buat pertanyaan di bawahnya. Misalnya, kapan aula akan dipinjam? Misalnya begitu. Buat 5 pertanyaan. Mudah kan? Tapi menggunakan kalimat tanya yang lengkap. Ya, gunakan kalimat tanya yang rapi. Kalimat sempurna. Paham ya? Biasanya dicirikan dengan kalimat yang panjang, tidak pendek. Harus jelas pertanyaannya. Paham ya? Paham? Dan disertai dengan jawabannya. Paham ya? 5 soal dan 5 jawabannya. Yuk, Miss mau buat contoh 1. Sebelum kalian mengerjakan. Siapa bisa buat 1 pertanyaan? Sukanya ditunjuk loh. Yaudah, Miss tunjuk Frederico. Frederico buat 1 nak pertanyaan.
sukses itu adalah hadiah untuk orang yang selalu mau berusaha. Ayo berusaha. Kan mau sukses kan? Apa mau cuman makan mie sukses aja? Nanti kalau makan mie sukses terus jadi kebanyakan makan micin. Kita mau sukses beneran. Yuk. Apakah tujuan dari ketua membuat surat tersebut? Boleh. Kiara lempar pertanyaan untuk siapa? Terserah. Suruh dia menjawab. Tembak. Siapa? Silakan. Jangan malu-malu. Michael lagi aja, Miss. Michael lagi aja. Michael. Siapa? Michael. Michael. Oh. Apa jawabannya Michael? Senyum tipis-tipis dia. Mau jawab kayaknya. Yuk jawab. Ya, komat kamit. Nggak apa-apa, berusaha dulu. Mau sukses kan? Berusaha dulu. Federico, kamu. Tujuannya apa? Nggak kedengaran. Teman-teman kedengaran suaranya Federico? Sepertinya dia sudah menjawab tapi tidak terdengar. Enggak, Miss. Enggak terdengar. Ini malah dimatikan. Ada yang salah ya dengan speakernya. Miss oper dengan yang lain ya, Michael. Jangan ya. Ya. Lempar ke siapa, Kiara? Cepet, Kiara. Gracia. Gracia. Tujuannya permohonan penggunaan ruang. Benar tidak, Kiara? Iya, benar. Ya, kalian buat seperti itu 5. Yang tadi sudah Kiara buat jadi pertanyaan, jangan diulang. Oke? Buat yang lain banyak loh informasi dari surat ini, kecuali tujuan membuat suratnya. Dengan menjawab, dengan membuat soal dan menjawab sendiri, kalian bisa memahami informasi apa saja yang terdapat dalam surat ini. Lihat judul belajar kita yang A, mengidentifikasi, lihat halaman 173. Lihat A, mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi dengan membuat soal dan menjawab sendiri, kalian bisa mengidentifikasi informasi dari surat. Sekarang Miss kasih pertanyaan, kasih kesempatan siapa mau bertanya terkait dengan semua proses belajar kita hari ini. Miss sudah mengucap thank you, artinya kita sudah mau finish. Coba ada yang mau bertanya, nak? Miss. Ya. Itu tugasnya tuh pertanyaannya harus 5W1H ya? Harus apa, nak? 5W1H ya? Ya, lihat perintahnya. 175, menggunakan kata tanya mengapa, siapa, kapan. Boleh kapannya 2 kali, boleh ya. Apanya, jangan apa semua 5-5-nya. Paham? Kalau membuat pakai kata apa itu paling mudah soalnya. Apa? Nama. Kalau nama siapa ya? Beda. Apa nama organisasi yang membuat surat tersebut? Misalnya kan, kayak apa? Apakah surat itu bagus? Apa? Jangan begitu ya. Apakah kamu sudah membaca surat itu? Bukan begitu. Paham ya? Paham ya? Yuk, pertanyaan lanjut. Siapa lagi mau tanya sebelum kita tanya-tanya? Nanti kalian kerjakan ini batas jam 2 ya. Nanti kalian kalian tulis di buku latihan, tulis tanggal di buku latihan, tulis tanggal hari ini tanggal berapa? 4 Februari. Lalu kalian tulis di atasnya Zoom boleh. Lalu kalian foto, kirim ke GC. Iya, Gracia bersin-bersin. Minum vitamin ya. Ya? Oke? Paham semua? Masih ada 3 menit. Ayo, mau bertanya lagi? Miss, belajarnya gampang amat sih, Miss.
Kasih saya yang susah ngapa? Misalnya. Oh ada nanti ada yang susah. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan kita yang mudah-mudah dulu. Kalau masih A itu masih mudah. Kalau yang susah itu udah bagian D. Menulis surat ya kalau tidak percaya. Halaman 188. Nah, itu yang susah. Makanya dari awal ketika masih mudah ini, ayo ikuti perlahan-lahan dengan teliti ya, supaya betul-betul paham. Lalu nanti bagian B kalian bisa dengan lihai untuk mengerjakan tugasnya. Nah, Miss mau tetap menyemangati kalian, tolong. Yang pertama, yang paling utama adalah berdoa ya, supaya kita bisa segera tatap muka. Yang kedua, ayo jaga kesehatan. Yang ketiga, tetap semangat belajar. Yang keempat, setiap Miss Lucy menelpon atau WA, jawab dengan baik, diawali dengan sapaan, sopan, mengucapkan salam, ya. Mengirimkan tugas juga seperti itu kalau lewat WA, kalau lewat GC kan tidak pakai salam, ya kan? Lewat WA misalnya, ayo kalian kan anak-anak berkarakter nih, ya, tunjukkan karakter kamu semakin baik setelah ada di sekolah SMP Mawar Sari, ya. Ketika Miss WA kamu membaca, jangan sampai tidak dibalas, harus dibalas. Karena tujuannya kami pasti WA bukan mau minjem duit kan? Ada yang pernah di WA, nah Miss Lucy minjem duit sih nak, gitu. Ada? Enggak ya. Kalau ada yang gurunya minjem duit jangan dibales, di reject, ya. Miss Lucy pasti menginfokan sesuatu yang penting. Jadi kalau telepon pun kamu kebetulan tidak melihat, tolong setelah kamu melihat handphonenya tanya, maaf Miss, tadi saya tidak lihat ada apa ya, itu boleh ya, paham ya? Tetap semangat untuk belajar, tugas jangan ditumpuk-tumpuk, semangat ya Thomas. Numpuk-numpuk itu namanya menimbun hutang. Ketika datang debt collector atau debt collector, kalau di leasing itu debt collector itu tukang nagih hutang, centeng-centeng, bodyguard datang nagih hutang. Kami ngeri amat, ya. Waduh, hutangku udah numpuk. Miss Lucy udah nelpon, waduh gawat ini, nyumputlah masuk ke bak mandi. Ya tetap aja ketahuan. Ada yang kayak gitu ngaku. Siapa yang langsung nyumput ke kamar mandi waktu Miss Lucy nelpon? Masuk kamar mandi dikunci dari dalam. Misalnya, Thomas, ini Miss Lucy nelpon ini Thomas. Angkat ini. Enggak lama, aku takut. PR-ku banyak yang belum dikerjakan. Waduh, itu mah anak SD, nak. Paham ya? Paham ya? Tugas yang kami berikan kan bukan tugas yang sulit-sulit. Sedikit-sedikit. Jadi dikerjakan selagi waktunya diberikan. Ya, kan kami tidak memberi tidak memberi tugas, kerjakan 5 menit harus selesai. Tidak begitu, toh. Masih dikasih batas waktu lama, jadi dikerjakan. Kayak sekarang, bahasa Indonesia ini mudah sekali loh, ya. Dikerjakan 5 menit aja mungkin selesai. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti batas waktu sudah habis, datang tugas baru, numpuk kayak gunung. Waktunya meletus, udah deh, dievakuasi semua, pindah ke kamar mandi semua nyumput, masuk ke bak mandi, berendam. Biar nggak dengar telepon dari Miss Lucy. Paham ya? Ini memang bercanda, tapi penuh makna. Setuju? Setuju ya? Paham Miss Lucy ngomong apa ya? Semua anak-anak yang ada, Miss minta untuk benar-benar. Nah, masih ada waktu? Miss mau absen yang masih stay tune hingga saat ini. Ya, Angga hadir. Sampai waktunya habis, Miss mau kalian benar-benar ada setia menemani diriku. Kedengaran ya Miss Lucy ngomong apa ya? Angga hadir. Lalu Kalista tidak. Frederico hadir. Loli hadir. Loren, Gracia, Jesslyn, Joel, Jojo, Elin, Kenzo, Kesia, Loren, Kiara, Ferdinand tidak, Noel hadir, Otmil hadir, Jenny, Thomas, Vivian. Puji Tuhan, ya. 2 anak saja yang tidak hadir dan memang sudah info ke Miss Lucy mengalami kesulitan
Ya. Jadi tujuannya di record ini tadi, pembelajaran kita hari ini untuk membantu teman kalian yang memang kesulitan jaringan, ya. Jadi nanti mereka bisa kita beri rekaman semuanya ini. Jangan lalu kalian membuat alasan, Miss, aku nanti mau recordnya aja, Miss. Aku mau rekamannya aja, aku nggak usah join Zoom. Mungkin, ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa menikmati belajar seperti ini, kenapa kita harus lewat YouTube? Betul ya? Lebih paham pastinya kalau kita langsung interaksi seperti ini. Bisa ditanya, bisa dijawab, daripada hanya dengar lewat rekaman. Paham ya anak-anak? Jadi terus semangat, terus untuk ikut Zoom, pelajaran apapun. Jangan hanya pelajaran yang diajari oleh wali kelas. Paham ya? Oke? Miss mau lihat dulu ini jam berapa? Di sini PJOK ya. Kalian oke, kita bisa akhiri. Selamat belajar, selamat beristirahat. Let's pray. Siapa yang mau mimpin doa? Mimpin doa makan? Mau makan dulu kan kalian? Oke, Miss Lucia, let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini yang sudah Tuhan berkati. Tuhan, sebentar lagi anak-anak akan beristirahat, demikian juga kami Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami, Tuhan yang tetap memberikan semangat untuk semua peserta. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semuanya Miss minta tetap semangat ya. Istirahat, boleh makan, boleh ke toilet dan sebagainya. See you. See you, Miss. See you, Miss. See you, Miss. Anak-anak, Melisa mengingatkan ya, dalam kita mengikuti Zoom, ini di-record, jadi tolong pada saat anak-anak berbicara, perhatikan cara berbicaranya ya. Oke, Miss. Terima kasih Joel. Kita akan bahas ya anak-anak. Siap ya? Pertama, kita kenal dulu surat dinas itu apa. Surat dinas adalah surat apa? Tolong dibaca, Kenzo. Sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Ya, untuk keperluan dinas. Jadi, kata kuncinya, surat dinas ini dari sebuah instansi ke instansi lain. Dari lembaga satu ke lembaga yang lainnya. Contohnya, perusahaan Indofood, misalnya ya, memberi surat untuk mengajak kerjasama ke PT Garuda Food, misalnya. Seperti itu. Paham ya? Atau dari sekolah SMP Mawar Saron mau mengajak ada ini pelaksanaan lomba ke SMP Global Surya misalnya, mau diadakan lomba kompetisi atau apa bentuknya misalnya ya. Nah, ini dia tugasnya tadi, apa saja unsur-unsur surat dinas. Yuk sama-sama kita cek ya. Yang pertama, kepala surat. Coba kepala suratnya tadi yang mana nak? Dari halaman 175.
Kepala suratnya yang mana? Buku cetak yang dilihat, nak, kepala surat yang mana? Belum tahu? Oke, perhatikan. Kepala suratnya adalah Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Tunas Harapan, Jalan Mawar 10, Bandung. Itu adalah kepala surat atau kop. Ya, istilah lainnya kop surat. Biasanya di sampingnya itu ada logo sekolah atau logo organisasi. Ya, paham ya? Kemudian nomor surat yang mana? Siapa mau jawab? Nomor surat 41 garis miring OSIS SMP TH garis miring. TH itu singkatan dari Tunas Harapan ya. Garis miring. Romawi berapa itu? 8. Artinya itu adalah bulan 8. Karena dibuatnya bulan 8, lihat tuh Agustus, ya kan? 2016. Jadi nomor surat ini ada berupa kode-kode, biasanya itu bulan pembuatan surat dan tahun pembuatan surat, juga ada inisial dari lembaga yang membuat surat. Tadi kan inisialnya TH ya, Tunas Harapan. Paham ya? Lanjut, tanggal surat. Tanggal suratnya yang mana? 3 Agustus 2016. Yang mana, nak? 3 Agustus 2016. Agustus 2016. Agustus 2016. Lampiran. Ada lampiran di sini? Tidak ada. Biasanya kalau ada lampiran di sini ada tulisan lampiran. Artinya ada berapa lembar lagi kah yang mengikuti surat ini? Kan organisasi ini membuat surat ini 1 lembar, ya, 1 lembar. Kemudian nanti siapa tahu ada lagi lembaran berikutnya berupa brosur atau apa. Jadi nanti dibuat lampirannya ada berapa halaman. Berarti lampiran sama dengan 1. Itu kalau hanya 1 lembar yang melengkapi surat yang diberikan. Misalnya ada tambahan brosur, begitu ya. Paham tidak? Kalau misalnya surat lamaran pekerjaan, lampirannya ada berapa? Misalnya selain Miss Lucy membuat surat lamaran, Miss Lucy juga memberikan biodata. Namanya itu kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae ya. Itu biasanya 1 lembar. Kemudian nanti ada fotokopi ijazah 1 lembar. Kemudian ada nanti fotokopi KTP 1 lembar. Jadi dihitung ada berapa tambahan selain dari surat lamaran. Kalau misalnya ada 3 lembar berarti lampiran sama dengan 3. Paham? Lanjut ke hal. Nah, ini hal tentang apa? Ini isi suratnya tentang permohonan penggunaan ruang. Ya. Alamat surat. Yang mana alamatnya, nah? Yang mana? Jalan Mawar 10 Bandung. Ayo, biar tidak bingung, yang mana ayo? Jalan Mawar Bandung. Paham? Paham ya? Kemudian salam pembuka yang mana? Tolong sambil dicoret-coret buku cetaknya pakai pensil supaya tahu bagian-bagiannya. Oke, biar cepat ya, nak ya. Dengan format itu adalah salam pembuka. Paragraf pembuka mulai dari dalam rangka sampai baca puisi, ya. Kemudian paragraf isi mulai dari kegiatan ini akan dilaksanakan bla 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 sampai tunas harapan. Hari, pukul, tempat itu isinya ya, nak. Kemudian paragraf penutup itu yang ini, sehubungan dengan hal tersebut sampai terima kasih. Paham ya? Salam penutup yang mana? Hormat kami. Lalu pengirim surat siapa? Fadli dan Ratna Hastuti. Yang membuat surat biasanya sekretaris. Jadi penulis surat adalah Ratna Hastuti. Paham? Coba. Siapa yang benar semua tadi? Ada yang kurang lengkap dari yang kamu tulis di buku latihan tadi, Miss? Ya kan? Buku tulis latihan apa? Buku catatan tadi mintanya.
Kalian mengerjakan unsur-unsur tadi di buku latihan apa? Latihan. Iya, di buku latihan tadi Miss Minta. Ini di buku latihan. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, syarat-syarat penulisan surat dinas itu yang pertama harus menggunakan format yang benar seperti tadi ya. Cara penulisannya, ya, kop surat itu di atas, kemudian nomor surat itu pakai garis miring, itu tidak asal-asal, ya. Kemudian salam sendiri di atas, dipisah dengan pembuka surat. Kemudian penulisan hari dan tanggal itu berjejer ke bawah, dirinci ke bawah, seperti itu yang dimaksud dengan format sesuai dengan surat resmi. Lalu syarat kedua, ditulis dengan tugas ataupun info yang jelas. Jadi tidak panjang-panjang surat dinas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian syarat ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Bukan, gua mau ngajak lo lomba, waduh, itu bukan surat dinas, ya. Menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan Kwebi. Kwebi ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau kamu SD dulu pernah dengar EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini nama lainnya, nama barunya ya. Nama barunya adalah Kwebi. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di situ adalah undang-undangnya bahasa Indonesia, lengkap sekali cara menulis yang benar. Nah, lalu mampu menggambarkan citra yang baik dari perusahaan. Jadi, perusahaan itu menunjukkan citra yang baik melalui surat. Jadi bahasanya sopan, ya, tidak menggunakan bahasa bertele-tele, itu menunjukkan citra yang baik dari sebuah perusahaan. Paham ya? Lanjut. Ini contoh surat dinas. Tidak usah dibaca dengan memaksa penglihatan kita ya, kamu hanya lihat strukturnya saja. Perhatikan, kop surat itu paling atas. Kalau surat paling atas, alamat surat di sebelah kanan seperti ini. Nomor surat, lampiran, sebelah sini. Ya, rata kiri. Kemudian di sini tempat penulis surat dan jabatan serta tanda tangannya di sebelah sini. Bisa diperhatikan? Ya. Lanjut. Nah, mari kita mencongak. Kalau mencongak ya, kita mengerjakan bersama-sama. Halaman 174. Yuk, lihat aktivitas 1 halaman 174. Miss mau mengacak saja. Tidak usah dari nomor 1 sampai nomor 8, soalnya tadi sudah kita lakukan. Miss mau mengulang kembali. Miss minta Loren jawab nomor 3. Apa tujuan pengiriman surat sesuai isi surat tersebut? Ya, surat yang tadi dibuat sama Rianti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kangen. Ya, menyampaikan rasa rindu, boleh ya. Kemudian Miss minta, ini biar apa ya, kuis seperti ini biar kalian itu tetap stay tune, tetap fokus pada pembelajaran. Miss mau Gracia. Gracia nomor 1. Siapakah pengirim dan alamat surat yang dituju? Pengirimnya Rianti, alamat surat yang dituju Jalan Diponegoro 112, Jakarta Pusat. Mantap. Ya, lanjut sekarang. Nomor 8, Miss mau Joel. Berisi informasi apakah yang tertuang pada bagian penutup? Informasi tentang sekolah Adiwiyata. Yang paragraf terakhir, nah, coba paragraf terakhir itu rencananya ayahku akan mengajak kami sekeluarga pergi ke Jakarta liburan besok. Kebetulan keluarga kami ada urusan di sana. Bagaimana kalau kita ketemuan di Jakarta? Berarti isinya tentang Mengajak. Ajakan untuk bertemu. Iya, sip. Bentar, ya. Lihat. Ini nih, kata kunci di depan, kata mutiara.
sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Ingat ya, IWIL kita yang terakhir, IWIL kita saat ini yang terakhir itu adalah membuka diri untuk terus belajar. Jadi kalau misalnya ada latihan, ayo dong buka diri terus untuk belajar. Jangan langsung mengatakan sulit, tidak bisa, tidak gitu ya. Tapi ayo terus berusaha. Bisa ya? Oke. Latihan. Buku cetak halaman 175. Nah ini dia tugas kalian hari ini. Coba lihat aktivitas 2. Aktivitas 2 sudah dilihat. Itu ada garis 5 garis, artinya ada 5 yang perlu kalian isi nanti. Kerjakan di buku latihan, yaitu membuat pertanyaan terkait surat dinas yang tadi tentang permohonan penggunaan ruang. Masih ingat ya tadi yang sudah kita bahas? Halaman 175 kan ada surat dinas. Nah, kamu buat pertanyaan di bawahnya. Misalnya, kapan aula akan dipinjam? Misalnya begitu. Buat 5 pertanyaan. Mudah kan? Tapi menggunakan kalimat tanya yang lengkap. Ya. Gunakan kalimat tanya yang rapi. Kalimat sempurna. Paham ya? Biasanya dicirikan dengan kalimat yang panjang, tidak pendek. Harus jelas pertanyaannya. Paham ya? Paham? Dan disertai dengan jawabannya. Paham ya? 5 soal dan 5 jawabannya. Yuk, Miss mau buat contoh 1. Sebelum kalian mengerjakan. Siapa bisa buat 1 pertanyaan? Sukanya ditunjuk loh. Yaudah, Miss tunjuk Frederico. Frederico buat 1 nak pertanyaan. Kita tunjuk. Ingat tadi, sukses itu adalah hadiah untuk orang yang selalu mau berusaha. Ayo berusaha. Kan mau sukses kan? Apa mau cuman makan mie sukses aja? Nanti kalau makan mie sukses terus jadi kebanyakan makan micin. Kita mau sukses beneran. Yuk. Apakah tujuan dari ketua membuat surat tersebut? Boleh. Kiara lempar pertanyaan untuk siapa? Terserah. Suruh dia menjawab. Tembak, siapa? Silakan. Jangan malu-malu. Michael lagi aja, Miss. Michael lagi aja. Michael. Siapa? Michael. Michael. Oh. Apa jawabannya Michael? Senyum tipis-tipis dia. Mau jawab kayaknya. Yuk jawab. Ya, komat kamit. Nggak apa-apa, berusaha dulu. Mau sukses kan? Berusaha dulu. Frederico, kamu. Tujuannya apa? Nggak kedengaran. Teman-teman kedengaran suaranya Frederico? Sepertinya dia sudah menjawab tapi tidak terdengar. Enggak, Miss. Enggak terdengar. Ini malah dimatikan. Ada yang salah ya dengan speakernya. Miss oper dengan yang lain ya, Michael. Jangan ya. Ya. Lempar ke siapa, Kiara? Cepet, Kiara. Gracia. Gracia. Tujuannya permohonan penggunaan ruang. Benar tidak, Kiara? Iya, benar. Ya, kalian buat seperti itu 5. Yang tadi sudah Kiara buat jadi pertanyaan, jangan diulang. Oke?
Buat yang lain banyak loh informasi dari surat ini, kecuali tujuan membuat suratnya. Dengan membuat soal dan menjawab sendiri, kalian bisa memahami informasi apa saja yang terdapat dalam surat ini. Lihat judul belajar kita yang A, mengidentifikasi, lihat halaman 173. Lihat A, mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi dengan membuat soal dan menjawab sendiri, kalian bisa mengidentifikasi informasi dari surat. Sekarang Miss kasih pertanyaan, kasih kesempatan siapa mau bertanya terkait dengan semua proses belajar kita hari ini. Miss sudah mengucap thank you, artinya kita sudah mau finish. Coba ada yang mau bertanya, nak? Miss. Ya. Itu tugasnya tuh pertanyaannya harus 5W1H ya? Harus apa, nak? 5W1H ya? Ya, lihat perintahnya. 175, menggunakan kata tanya mengapa, siapa, kapan. Boleh kapannya 2 kali, boleh ya. Apanya, jangan apa semua 5-5-nya. Paham? Kalau membuat pakai kata apa itu paling mudah soalnya. Apa? Nama. Kalau nama siapa ya? Beda. Apa nama organisasi yang membuat surat tersebut? Misalnya kan, apa? Apakah surat itu bagus? Apa? Jangan begitu ya. Apakah kamu sudah membaca surat itu? Bukan begitu. Paham ya? Paham ya? Yuk, pertanyaan lanjut. Siapa lagi mau tanya sebelum kita tanya-tanya? Nanti kalian kerjakan ini batas jam 2 ya. Nanti kalian tulis di buku latihan, tulis tanggal di buku latihan, tulis tanggal hari ini tanggal berapa? 4 Februari. Lalu kalian tulis di atasnya Zoom boleh. Lalu kalian foto, kirim ke GC. Iya, Gracia bersin-bersin. Minum vitamin ya. Ya? Oke? Paham semua? Masih ada 3 menit. Ayo, mau bertanya lagi? Miss, belajarnya gampang amat sih, Miss. Kasih saya yang susah ngapa? Misalnya. Oh, ada nanti ada yang susah. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan kita yang mudah-mudah dulu. Kalau masih A itu masih mudah. Kalau yang susah itu udah bagian D. Menulis suratnya ya, kalau tidak percaya. Halaman 188. Nah, itu yang susah. Makanya dari awal ketika masih mudah ini, ayo ikuti perlahan-lahan dengan teliti ya, supaya betul-betul paham. Lalu nanti bagian B kalian bisa dengan lihai untuk mengerjakan tugasnya. Nah, Miss mau tetap menyemangati kalian, tolong. Yang pertama, yang paling utama adalah berdoa ya, supaya kita bisa segera tatap muka. Yang kedua, ayo jaga kesehatan. Yang ketiga, tetap semangat belajar. Yang keempat, setiap Miss Lucy menelpon atau WA, jawab dengan baik, diawali dengan sapaan, sopan, mengucapkan salam, ya. Mengirimkan tugas juga seperti itu kalau lewat WA, kalau lewat GC kan tidak pakai salam, ya kan? Lewat WA misalnya, ayo kalian kan anak-anak berkarakter nih, ya, tunjukkan karakter kamu semakin baik setelah ada di sekolah SMP Mawar Sarang, ya. Ketika Miss WA kamu membaca, jangan sampai tidak dibalas, harus dibalas. Karena tujuannya kami pasti WA bukan mau minjem duit kan? Ada yang pernah di WA, nah Miss Lucy minjem duit sih nak, gitu. Ada? Enggak ya. Kalau ada yang gurunya minjem duit jangan dibales, di reject, ya. Miss Lucy pasti menginfokan sesuatu yang penting. Jadi kalau telepon pun kamu kebetulan tidak melihat, tolong setelah kamu melihat handphonenya tanya, maaf Miss, tadi saya tidak lihat ada apa ya, itu boleh ya. Paham ya? Tetap semangat untuk belajar. Tugas jangan ditumpuk-tumpuk. Semangat ya Thomas. Numpuk-numpuk itu namanya menimbun hutang. Ketika datang debt collector atau debt collector, kalau di leasing itu debt collector itu tukang nagih hutang, centeng-centeng, bodyguard datang nagih hutang. Kan yang ngeri amat, ya. Waduh, hutangku udah numpuk.
Miss Lucy udah nelpon, waduh gawat ini, nyumputlah masuk ke bak mandi. Ya tetap aja ketahuan. Ada yang kayak gitu ngaku. Siapa yang langsung nyumput ke kamar mandi waktu Miss Lucy nelpon? Masuk kamar mandi dikunci dari dalam. Misalnya, Thomas, ini Miss Lucy nelpon ini Thomas, angkat ini. Enggak lama, aku takut, PR-ku banyak yang belum dikerjakan. Waduh, itu mah anak SD, nak. Paham ya? Paham ya? Tugas yang kami berikan kan bukan tugas yang sulit-sulit. Sedikit-sedikit. Jadi dikerjakan selagi waktunya diberikan. Ya, kan kami tidak memberi tidak memberi tugas kerjakan 5 menit harus selesai. Tidak begitu toh. Masih dikasih batas waktu lama. Jadi dikerjakan. Kayak sekarang bahasa Indonesia ini mudah sekali loh. Ya, dikerjakan 5 menit aja mungkin selesai. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti batas waktu sudah habis, datang tugas baru, numpuk kayak gunung. Waktunya meletus, udah deh, dievakuasi semua, pindah ke kamar mandi semua nyumput, masuk ke bak mandi, berendam. Biar nggak dengar telepon dari Miss Lucy. Paham ya? Ini memang bercanda, tapi penuh makna. Setuju? Setuju ya? Paham Miss Lucy ngomong apa ya? Semua anak-anak yang ada, Miss minta untuk benar-benar. Nah, masih ada waktu? Miss mau absen yang masih stay tune hingga saat ini. Ya, Angga hadir. Sampai waktunya habis, Miss mau kalian benar-benar ada setia menemani diriku. Kedengaran ya Miss Lucy ngomong apa ya? Angga hadir, lalu Kalista tidak, Frederico hadir, Loli hadir, Loren, Gracia, Jesslyn, Joel, Jojo, Elin, Kenzo, Kesia, Loren, Kiara, Ferdinand tidak, Noel hadir, Otmil hadir, Jenny, Thomas, Vivian. Puji Tuhan ya, 2 anak saja yang tidak hadir dan memang sudah info ke Miss Lucy mengalami kesulitan ya. Jadi tujuannya di record ini tadi pembelajaran kita hari ini untuk membantu teman kalian yang memang kesulitan jaringan ya. Jadi nanti mereka bisa kita beri rekaman semuanya ini. Jangan lalu kalian membuat alasan, Miss, aku nanti mau recordnya aja, Miss. Aku mau rekamannya aja, aku nggak usah join Zoom. Mungkin ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa menikmati belajar seperti ini, kenapa kita harus lewat YouTube? Betul ya? Lebih paham pastinya kalau kita langsung interaksi seperti ini. Bisa ditanya, bisa dijawab, daripada hanya dengar lewat rekaman. Paham ya anak-anak? Jadi terus semangat, terus untuk ikut Zoom, pelajaran apapun. Jangan hanya pelajaran yang diajari oleh wali kelas. Paham ya? Oke? Miss mau lihat dulu ini jam berapa. Miss ini PJOK ya. Kalian oke, kita bisa akhiri. Selamat belajar, selamat beristirahat. Let's pray. Siapa yang mau mimpin doa? Mimpin doa makan? Mau makan dulu kan kalian? Oke, Miss Lucy ya. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini yang sudah Tuhan berkati. Tuhan, sebentar lagi anak-anak akan beristirahat, demikian juga kami Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami, Tuhan yang tetap memberikan semangat untuk semua peserta. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semuanya Miss minta tetap semangat ya. Istirahat, boleh makan, boleh ke toilet dan sebagainya. See you. See you, Miss. See you, Miss. See you, Miss.